Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan anjloknya IHSG dan banyaknya saham-saham yang hari ini amblas dan ARB. Untuk IHSG kita hari ini anjlok 7,3% di level 8.320. Tentunya asing net sell jumbo sebesar 6,17 triliun di all market. Penyebabnya adalah pengumuman MSCI yang menyebabkan IHSG kita turun cukup dalam guys ya. So, tentu saja kita akan bahas agar teman-teman ini lebih paham ya apa yang terjadi. Nah, jadi MSCI mengumumkan bahwa mereka membekukan rebalancing index MSCI untuk saham-saham Indonesia yang berpotensi masuk ke indeks MSCI tersebut. Yang artinya tidak ada penambahan ataupun pengurangan terkait dengan saham-saham yang sudah eksis di dalam MSCI Universe seperti itu. Nah, jadi guys, ini ya, kalau misal dirangkum, ada 3 penyebab MSCI membekukan saham Indonesia dari masalah transparansi, free float, dan resiko frontier market. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan ya secara rinci. Yang pertama adalah data free float yang dipertanyakan. Langsung saja guys, kita kasih contoh ke teman-teman guys ya. Nah, jadi free float saham itu adalah saham yang beredar di masyarakat. Nah, di sini kan contohnya kita ambil contoh saham Dewa. Dewa ini kan juga ya ingin masuk ke MSCI. Nah, Dewa di sini untuk masyarakat non-marketnya adalah 63%. Tapi kekhawatiran dari asing dalam tanda kutip MSCI, mereka khawatir bahwa free float yang ada ini tidak sepenuhnya beredar di masyarakat. Artinya, ada entitas yang mungkin masih terkait nih dengan perusahaan tersebut, entah itu anak perusahaan ataupun entitas perusahaan yang masih terkait ya. Nah, ini memiliki uh, sebagian besar free float yang ada di masyarakat. Teman-teman paham ya? Jadi 63% free float masyarakat ini tidak sepenuhnya mencerminkan ini masyarakat. Jadi ada entitas lain yang juga ikut andil guys ya dalam persentase terbesar ini. Jadi ya kalau misalkan ada satu entitas yang mengkoordinir pembelian saham-saham di free floatnya masyarakat, maka itu yang dikhawatirkan ya oleh MSCI. Nah ini guys ya. Nah lalu yang kedua juga masih terkait indikasi perdagangan yang terkoordinasi. Sangat mudah sebenarnya untuk menaikkan sebuah saham agar saham tersebut bisa masuk ke MSCI. Ya salah satunya adalah dengan memborong sahamnya gitu. Lalu poin ketiga adalah struktur kepemilikan yang tertutup. Nah, jadi tentu saja ketika uh, porsi kepemilikan yang seharusnya beredar di masyarakat ini ternyata dimiliki oleh segelintir orang dengan pembelian atau perdagangan yang terkoordinasi, maka pastinya akan ditutupi. Nah, ini juga yang dikhawatirkan ya. 3 poin penting ini yang dikhawatirkan oleh MSCI ya dalam kasus sekarang ini, guys. Kalau teman-teman bertanya, apakah ini sebuah peluang atau jebakan? Tentu saja untuk saham-saham yang bisa dibilang di-up ya atau digoreng lah istilahnya, maka ada potensi sahamnya anjlok lebih dalam. Nah, ini resiko yang pertama. Tapi teman-teman yang hold saham dengan fundamental yang baik dan GCG yang baik dalam hal ini juga rutin bagi dividen ya, maka teman-teman saya rasa tidak perlu terlalu khawatir. Nah ini memang intronya agak sedikit panjang karena pembahasan kita nanti tidak akan terlalu bertele-tele guys ya. Jadi teman-teman harus paham dulu nih. Kalau kalian pegang saham fundamental, apalagi yang bagi dividen, saham turun ini sebenarnya peluang untuk masuk. Jadi kalau misalkan sahamnya tidak memiliki potensi return yang baik di masa depan, ya teman-teman bisa anggap gorengan. Atau saham-saham yang sudah kemahalan juga bisa teman-teman anggap gorengan. Tapi yang memiliki landasan perusahaan yang bagus gitu guys, ekspansif, apalagi poin plusnya adalah rutin bagi dividen, teman-teman bisa pertahankan. Jadi kalau misal sekarang teman-teman portonya merah semua nih, tapi ada saham-saham yang masih
eksis dan ekspansif, apalagi sahamnya rutin bagi dividen, teman-teman saya rasa bisa pertahankan. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi kalau misal teman-teman, saya mau cut loss ya, berarti kan itu kehendak masing-masing dari individu, ya kehendak kalian sendiri. Oke guys, pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman, apakah teman-teman akan mempertahankan saham-saham yang sedang kalian pegang? Misalkan Bumi, BRMS, Dewa. Ya, apakah kalian masih pegang di harga tinggi dan masih akan mempertahankan? Apakah kalian masih yakin dengan potensi kedepannya atau tidak? Nah, itu harus dijawab oleh masing-masing individu. Karena kasus sekarang ini saya rasa sih um, perlu koordinasi ya antara Bursa Efek dan pihak MSCI. Dan kalau misalkan masalahnya tidak selesai sampai di bulan Maret nanti, ya Februari Maret, nanti Pak Purbaya yang akan turun tangan guys. Pak Purbaya akan turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini. Ya semoga saja cepat selesai lah ya dalam hitungan hari atau mungkin 1 minggu lah. Oke guys, jadi hari ini saham-saham Konglo rata-rata itu amblas. Bahkan tidak sedikit juga yang ARB. Nanti kita lihat ya, ARB-nya di 15 persenan, 14, sekian persen. Tapi kita coba intip untuk saham Big Banks terlebih dahulu. Tapi kita tidak akan bahas satu persatu money flow-nya. Kita akan langsung saja lihat nanti ya di rekapannya agar teman-teman bisa langsung lihat gitu. Untuk BBCA hari ini turun 6,3% di 7.025, distribusinya teman-teman lihat, retailnya juga banyak yang masuk nih, XL, SQ, YP, PD, GR, XC, CC. Tapi saya rasa retail yang masuk hari ini, apalagi di saham yang ARB, mereka itu lebih ke curi-curi kesempatan guys. Ya saya rasa mereka trader yang masuk hari ini, terutama di saham ARB. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti atau besok ya dinaikkan nih, ada kenaikan 5%, 4%, saya rasa banyak retail yang keluar karena mereka trading gitu ya. Aji mumpung lah ketika ada saham ARB, wah siapa tahu besok naik gitu kan. Ya intinya spekulasi lah kebanyakan ya yang hari ini masuk. Tapi saya rasa untuk investornya masih cukup santai-santai, apalagi saham fundamental. Mereka mungkin masih mengumpulkan uang dulu ya untuk nanti bisa averaging down di harga yang saya rasa juga cukup murah. Tapi untuk Big Banks ini sejalan dengan apa yang kita bahas kemarin. Ada potensi Big Banks-nya turun ke level support sebelumnya. Ya alhamdulillah kalau misalkan porto untuk trading kita sudah habis terjual ya untuk Big Banks-nya, ya berarti kan tinggal porto investasi saja untuk kita tambah muatan nih di harga murah, mumpung harganya murah. BBRI hari ini anjlok 6% di 3.590, ada distribusi juga, asing yang distribusi. Sedangkan retailnya beberapa masuk nih. Ada XL, CC, YP, NI ya guys ya, banyak. Pokoknya mayoritas retail ini masuk SQ, PD, XC. Samalah dengan BBCA tadi. BBNI kita lihat koreksi 1,3%. Ini koreksinya dan volatilitasnya saya rasa masih adem ayem untuk BBNI. Close di 4.440 dan kita lihat cukup netral. SQ KZYU-nya masuk, NILGBB-nya keluar guys. Saya cukup penasaran guys dengan BBNI ya. Kita cek satu guys. Tapi untuk yang tadi ya BCA dan BRI saya rasa net sell semua. Untuk BNI-nya ternyata masih net buy nih 5,4 M, cukup anomali ya untuk BNI dan saya rasa oke lah ya, mungkin BNI-nya masih cukup aman nih, tidak terlalu volatil juga. Biasanya sih kalau naik yang volatil itu malah BNI, tapi ternyata BNI untuk saat sekarang sih cukup kalem ya. Oke guys, untuk Bank Mandiri hari ini terkoreksi 5,2% di Rp4.560 per saham. Koreksi yang lumayan dalam, bahkan jebol support, dan kita lihat juga ada big distribution dari asing dan retailnya masuk ya untuk hari ini. Tadi kita sudah lihat Dewa guys, Dewa itu ARB guys ya, ARB 14,9% ya 15 persenan lah. Close-nya di berapa guys? Sorry. Close-nya di 570 untuk Dewa. Untuk Bumi hari ini juga ARB 14,5% di 294 per saham. Distribusinya juga besar, di sini asingnya distribusi dan retailnya masuk. Seperti yang tadi kita bilang ya, retail yang masuk di saham-saham ARB, saya rasa mereka adalah spekulan gitu, trader. Mereka spekulasi bahwasanya besok harganya akan membaik dan kalau misal besok naik, biasanya mereka ini akan langsung jualan.
Ada juga beberapa sih sebenarnya yang mungkin averaging down saham, masih yakin dengan sahamnya ya is okay. Untuk BRMS hari ini juga ARB 14,6% di 1105, dan kita lihat untuk BRMS ada distribusi guys dari NIRXGR. Untuk retailnya sih masuk ya di BRMS hari ini juga. Jadi untuk BRMS, Bumi Dewa, dan saham konglomerasi lain saya rasa juga memang terdampak cukup negatif ya, sehingga anjloknya juga sampai ARB. Sedangkan Brand sempat ARB hari ini, tapi dia sedikit naik lagi sehingga koreksinya hanya 12,6% di 8.300. Dan koreksi Brand juga ya cukup dalam sebenarnya. Untuk Brand hari ini cukup netral, ZP, PD, dan beberapa retailnya masuk, sedangkan asingnya mayoritas keluar nih dari saham Brand. Coba kita cek ya. Tapi yang ada di rekapan saham tidak kita lihat ya, biar lebih cepat lah. Untuk Brand hari ini sih net sale-nya tipis saja, hanya 19,6 miliar. Apakah ini tanda-tanda Brand akan kuat naik lagi? Coba kita lihat besok. Tapi guys, yang saya cukup yakin ya bisa rebound cepat, itu adalah saham sektor komoditas, terutama emas guys. Karena emas hari ini masih naik 1,6% di 5.265 USD per troy ounce-nya. Ya, di 5260 guys untuk harga emas ya. Naik 1% lebih untuk hari ini. Untuk harga minyak mentah juga naik, crude oil WTI naik 1,2%, Brent oil naik 0,9%. Lalu yang lainnya perak masih naik 1,2% dan batu bara juga naik 0,14%. Ya intinya anjloknya IHSG dan ARB-nya saham-saham konglo hari ini adalah karena pengumuman MSCI yang membekukan rebalancing index terutama untuk di bulan Februari ini. Semoga Pak Purbaya cepat-cepat turun tangan nih karena kita rasa kinerja bursa efek ya untuk mengatasi hal ini, dan hari ini juga memang ada trading halt guys, yaitu cukup lambat. Ya semoga bisa dipercepat lah dan birokrasi Indonesia itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Apalagi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Banyak juga investor-investor retail yang berinvestasi di bursa saham Indonesia. Dan juga tentunya untuk mempertahankan kepercayaan investor asing. Oke guys, kita lihat Antam hari ini terkoreksi 4,12%. Untuk volatilitas hari ini Antam juga cukup tinggi ya volatilitasnya, dan sempat ke area low di 4250 guys. Tapi close di 4420 ya untuk Antam. Jadi untuk Antam sendiri sempat turun lebih dalam. Memang hari ini juga ada distribusi terutama dari asing. Ada AK dan CC ZP yang distribusinya di atas 100M, bahkan AK ini mencapai 417 miliar. Tapi ada beberapa yang masuk juga sebenarnya, ada RX dan BK, tapi tidak sebesar penjualan AK, seperti itu. Untuk emas hari ini, saya cukup salut ya dengan beberapa saham emas, karena ternyata masih bisa bertahan gitu dari gempuran ya ARB-nya saham konglo. Untuk emas sendiri ada isu bahwa emas ini akan listing juga di bursa saham Hong Kong. Dan mungkin dalam pandangan dan berita-berita yang saya baca, emas ini memang masih membutuhkan modal ya untuk bisa melanjutkan proyek emas paniknya guys. Jadi untuk Merdeka Gold Resource ya memang membutuhkan modal yang banyak, jadi wajar lah mereka akan IPO juga di bursa saham Hong Kong, dan semoga benar-benar terjadi dan lancar ya untuk IPO-nya. Untuk emas hari ini close di harga yang sama dengan kemarin di Rp7.000 per saham dan cukup netral. Tapi asingnya sepertinya netral guys. AK, NITP, YPBK-nya jualan. Tapi yang juga anomali ternyata ada INDF yang hari ini naik 2,2% di Rp6.850 per saham ya. Malah naik 2% guys untuk INDF. Kita lihat ada akumulasi dari YU, CCAZ, KZZ, PAK, dan juga BK. Kita cek untuk INDF. Wah, ternyata hari ini malah INDF-nya di net buy guys, di akumulasi asing nih, 127 miliar rupiah. Ya, dan jika dilihat full bulan Januari 2026 ini INDF-nya malah diakumulasi secara rutin, tapi harga sahamnya memang belum kemana-mana. Artinya ada indikasi asing akumulasi INDF di harga bawah. Ya, semoga benar-benar reversal lah untuk INDF.
semoga bisa naik karena kita sudah melihat nih poin-poin pentingnya salah satunya akumulasi yang rutin dari asing. Lalu untuk Indi juga sempat amblas ya guys ya hari ini ke area low di 2870 tapi closing di 3350. Dan hari ini kenaikan dibandingkan dengan closing kemarin naik 1,2%. So untuk Indika Energy juga kita lihat ada akumulasi dari AKZPYU. Kita coba lihat ya guys ya, saham-saham beberapa saham yang anomali ini ternyata masih bisa diakumulasi oleh asing dan bisa menunjukkan kenaikan. Untuk Indi hari ini net buy 56,2 miliar guys. So kita coba lihat ya untuk Indika Energy. Net buy-nya sih lumayan, tapi hari ini memang banyak retail yang menjual saham Indika Energy. Mungkin mereka juga tidak mau ya, banyak yang nyangkut. Ada beberapa saham yang mungkin di for sale ya mereka jual secara paksa gitu ya. Either dalam kondisi yang floating loss, yang mungkin mereka juga ada cut loss, tapi saya rasa juga ada yang take profit nih. Saham-saham yang mungkin mereka sudah hold lama dari harga bawah, ketika ada panic selling seperti ini, harga saham anjlok, pasti banyak juga yang jual gitu ya. Oke guys, kenapa tadi kita tidak bahas money flow? Karena semuanya ada di sini ya, jadi tidak perlu kita bahas satu-satu guys. Untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing ada MDKA naik 0,9% saja, tapi net buy-nya 204 miliar karena harga komoditas yang naik. Lalu ada Adro, Aman Mineral, EXCL, INDF tadi sudah kita bahas ya. Lalu ada MBMA, Astra International, Wifi Mora, lalu ada NCKL, Indi Cepin, ADMR, AAD, Pegas, Cuan, Raja, UNTR, dan Pewon. Raja Ratu hari ini ARB juga guys ya, 15%. Mora juga ARB guys, teman-teman bisa lihat. EXCL juga sama ya, 14,9%. Jadi tidak terlepas dari fundamentalnya. Kalau sahamnya sudah terlampau naik tinggi, ya ada potensi turun. Ini yang kemarin kita bahas ya. Kalau misal teman-teman belinya di harga tinggi, ada resiko untuk floating loss alias nyangkut seperti itu. Dan saham yang hari ini paling banyak di net sell atau di distribusi asing ada Big Banks ya. Kecuali BNI tadi. BNI tadi kita lihat malah ada akumulasi. Ada BCA ya dengan net sell terbesar 4,1 triliun, lalu Bank Mandiri 1,2 triliun, BRI 1,1 triliun net sell-nya. Telkom 546 miliar, Antam di 314 miliar ini juga ada net sell. BRMS emas juga ternyata hari ini net sell. ICBP, TINS, DSSA, Dewa, lalu ada Archie, Inet, BKSL, AMRT juga turun ya 7%. Lalu ada BRIS, Pani, Emyor atau Mayora, dan Brand. Nah, teman-teman bisa lihat Pani juga hari ini ARB ya 14,8%. Oke guys, semoga bisa mencerahkan ya ke teman-teman yang belum paham nih alasan kenapa hari ini ARB anjlok, dan menurut saya ini adalah kesempatan yang bagus. Saya ingat ketika waktu itu Presiden Trump mengumumkan reciprocal tarif yang cukup tinggi untuk Indonesia, di mana harga sahamnya juga anjlok guys. IHSG anjlok, harga saham juga banyak yang anjlok gitu ya. Tapi setelah banyaknya hal yang terjadi, harga saham pelan-pelan recovery, ya mulai sideways di harga bawah, lalu recover dan naik kembali. Ketika saya lihat, ternyata memang kesempatan ya, be greedy when other are fearful gitu guys. Saya ingat pepatah dari Warren Buffett, jadilah rakus ketika orang lain itu takut. Ya kalau misalkan di harga tinggi teman-teman beli, berarti kan teman-teman itu greedy. Teman-teman itu uh, tidak takut beli di harga tinggi, tapi ketika harganya diskon, teman-teman malah takut. Saya rasa itu berkebalikan ya dengan quotes-nya Warren Buffett. Be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy. Gitu guys. Jadi kalau misal di harga tinggi, orang-orang rakus, teman-teman malah harus takut. Dan sebaliknya, ketika di harga bawah, orang lain takut, malah kita yang cari cuan gitu ya, kita yang ambil harga diskonnya. Siapa nih yang hari ini tambah muatan atau mungkin baru masuk lagi di harga diskon? Boleh tulis kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.